Jumlah donasi yang fantastis, total dana tembus lebih dari 1,5 miliar rupiah. Ya, sebagai bentuk apresiasi berkat aksi heroik relawan yang turun mengevakuasi jenazah Juliana Marins di Gunung Rinjani, warga Brazil menggalang dana untuk Agam Rinjani. Sosok Agam Rinjani yang punya nama asli Abdul Haris Agam baru-baru ini ramai jadi perbincangan hangat di sosial media dan di kancah internasional. Bahkan media dan warganet Brazil menjulukinya pahlawan Rinjani. Di balik proses evakuasi, Agam Rinjani bukan satu-satunya pahlawan yang rela mempertaruhkan nyawa. Di hari pertama korban jatuh, tim SAR Lombok Timur sudah berjuang ke lokasi langsung melakukan pencarian di kedalaman 400 meter. Di hari berikutnya, saat pengangkatan jenazah di kedalaman 600 meter, tim SAR gabungan menerjunkan 7 anggota. Dalam kondisi cuaca dan medan yang berbahaya, 7 personil harus bermalam, tidur 45 derajat di tebing curam sekitar lokasi korban. Hingga akhirnya, tim SAR gabungan yang melibatkan personil TNI Polri, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Basarnas, relawan EMHC berhasil mengevakuasi jenazah. Agam Rinjani, salah satu relawan yang ikut menuruni jurang tempat jenazah Juliana Marins ditemukan. Skillnya memang tak sembarangan. 10 tahun berpengalaman mendaki Gunung Rinjani, Agam bukanlah nama baru di kalangan relawan maupun guide dalam misi evakuasi korban di Rinjani. Ia kerap turun langsung ke tebing dalam misi penyelamatan meski hanya dengan peralatan seadanya. Selain itu, Agam juga membentuk Rinjani Squad, sebuah kelompok sukarelawan yang terdiri dari masyarakat pencinta alam, porter, guide, bahkan dokter. Bukan hanya untuk evakuasi, tapi juga menjaga kebersihan dan fasilitas dasar pendakian. Buntut tragedi kecelakaan pendaki, Kementerian Kehutanan akan menyelenggarakan pelatihan ulang bagi pemandu dan porter, termasuk pelatihan keselamatan, evakuasi darurat, dan komunikasi krisis. Porter dan pemandu Gunung Rinjani pun harus bisa rescue. Beberapa tahun kebelakangan, mendaki gunung memang seolah bukan dominasi pegiat alam semata. Banyak dari kalangan muda-mudi yang tergila-gila dengan pendakian, bahkan dengan target gunung yang terbilang sulit. Rinjani salah satunya. Dengan tinggi 3.726 meter di atas permukaan laut, Rinjani menjadi salah satu primadona teratas destinasi gunung di Indonesia. Fenomena pendaki pemula itulah yang menyebabkan munculnya profesi porter gunung yang semakin populer di kalangan pendaki. Mereka yang tak ingin repot bisa menyewa porter dan hanya perlu menyiapkan fisik untuk mencapai puncak. Tetapi profesi porter pun ternyata juga menyimpan kisah tersendiri. Dari misteri sampai menghadapi kondisi alam yang tiba-tiba berubah. Karena itulah, seorang porter wajib memiliki stamina dan kekuatan berkali lipat dari pendaki biasa. Otot kaki mereka harus terlatih mendaki sekaligus membawa beban seberat 25 kg yang dipikul selama pendakian. Mereka pun tak bisa beristirahat lebih lama karena harus menyiapkan semuanya sebelum pendaki tiba di pos peristirahatan. Dari menyiapkan tenda dan memasak, semua menjadi tugas porter. Jadi mau tidak mau harus tenda udah siap, jadi peserta itu boleh istirahat gitu. Sebelum dia jadi tenda, jadi kita harus bangun kayak playset gitu, tempat mereka berteduh sebelum tendanya jadi gitu. Atau kalau enggak, kita harus numpang berteduh di tenda yang sudah jadi di teman-teman yang lain seperti itu. Meski sangat menikmati pekerjaannya, menjadi porter bukan tanpa risiko. Nyaris setiap hari menjejak gunung, beberapa kejadian bencana justru menimpa porter ketika berada di perjalanan menuju puncak. Seperti pada gempa Lombok 2018, Ogi yang saat itu sedang memandu pendaki terpaksa menyelamatkan diri sendiri karena tak mampu berbuat apa-apa. Jadi banyak yang panik ketika itu, banyak yang meninggalkan peserta yang masih di puncak maupun di tenda ditinggalin tanpa memikir sedikit apapun. Hanya yang dipikirkan anak dan istri yang di rumah. Jangankan sejenis barang atau tenda, makanan, tidak peduli mereka.
Yang penting keselamatannya dan anak-anak yang di rumah. Tak sekedar bencana yang nyata, Ogi juga kerap mendapati pendaki yang kehilangan kesadaran ketika mengindahkan larangan tak tertulis pendakian Rinjani. Ketika melewati jalur torean yang terkenal indah, salah satu pendaki ternyata sedang dalam kondisi datang bulan. Sebuah hal yang sangat terlarang ketika memasuki kawasan Rinjani. Jangankan sampai torean, di Pelawan Sembalun juga bisa terganggu dia. Nah, itu sama makhluk halus itu, karena makhluk halus tidak bisa mencium yang orang datang bulan itu. Padahal Ogi mengaku telah mengingatkan para pendaki agar menghormati aturan adat setempat. Pasalnya, Rinjani tak sekedar gunung semata, tetapi juga tempat yang sangat sakral. Menjadi porter tak hanya sebatas membawa perbekalan semata. Mereka juga harus mampu menjadi tour guide sekaligus menjadi petugas penyelamat pertama bagi para pendaki. Delianto, salah satu rekan Ogi, bahkan pernah harus menggendong pendaki untuk turun dan kembali ke pos pertama karena tak kuat melanjutkan perjalanan. Ya, yang penting selamat aja. Apakah saya mampu atau tidak, itu aja yang kebayang di pikiran pas jalan turun. Soalnya kan jalannya itu sudah licin, berlumpur, apalagi kan akar kayu itu kalau kena kaki sedikit aja udah jatuh. Tak main-main, Delianto yang telah menjadi porter selama 12 tahun harus menggendong pendaki sejauh 9 km dari pos Pelawangan Sembalun. Nyaris 8 jam lebih, Delianto harus berjibaku agar pendaki yang sakit tersebut selamat. Kita harus mengutamakan keselamatan tamu. Bahkan keselamatan kita sendiri pun harus jadi nomor 2. Gitu, kalau belum siap itu jangan jadi porter dulu. Bukan pekerjaan yang mudah. Upah harian porter senilai Rp275.000 tentu menjadi hal yang berharga buat mereka. Pasalnya, upah itu memang hanya dikhususkan untuk sewa porter di luar biaya pribadi porter tersebut. Soalnya kita bawa tamu itu nggak semuanya baik, nggak semuanya nggak baik. Ada kalanya kita makan, ada kalanya kita nggak makan. Biasanya kalau kita ngebawa tamu yang kita bawain hanya keril aja, nggak bawa logistik, itu siap-siap dah nggak makan. Profesi seorang porter Rinjani memang tak bisa diremehkan. Urat-urat yang muncul di kakinya yang berotot, kulit yang legam terbakar matahari, hingga kekuatan dan kecepatannya yang luar biasa. Seakan menjadi Superman menolong para pendaki untuk dapat menikmati keindahan ciptaan Tuhan dengan lebih mudah.